Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabar kalian semua? Alhamdulillah luar biasa. Oke, di sini sebelum kita mulai pelajarannya, alangkah baiknya kita doa terlebih dahulu. Oke, Bapak pimpin ya. Baik, sebelum kita mulai, berdoa dimulai. Doa selesai. Amin. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, di sini Bapak ingin meminta kepada kalian ada yang namanya ice breaking. Nah, ada yang tahu soal ice breaking? Belum tahu ya? Ada yang tahu nggak? Nggak ada yang tahu ya? Oke. Nah, ice breaking ini adalah merupakan sebuah permainan. Nah, dimana permainan ini adalah melatih pola pikir, melatih fokus kalian, bagaimana kalian bisa memfokuskan satu hal dan itu tidak goyah fokusnya, tidak kemana-mana fokusnya. Jadi fokusnya cuma satu titik dalam pembahasan itu. Nah, Bapak contohkan ya bagaimana permainannya. Nah, ini kalian ingat sebuah kata kuncinya. Nah, semisal kata kuncinya adalah pagi. Pagi berarti tepuk 1 kali. Kalau siang tepuk 2 kali. Kalau malam tepuk setengah. Jadi tidak ada tepukan. Nah, jadi kalian contohnya gini, Bapak bilang pagi. Nah, di situ kalian tepuk sekali. Kalau Bapak bilang siang, kalian tepuk 2 kali. Kalau Bapak bilang malam, nah, kalian tepuk setengah. Tidak ada suara tepukan. Oke? Paham ya sampai sini ya? Paham ya? Oke. Oke, kita coba ya. Oke. Baik. Bapak mulai. Pagi. Malam. Oke. Siang. Pagi. Siang. Pagi. Siang. Siang. Pagi. Pagi. Siang. Pagi. Siang. Siang. Pagi. Siang. Pagi. Siang. Pagi. Oke, ada yang salah. Nah, di sini ada yang salah tadi ya. Siapa namamu? Kevin. Nah, Kevin tadi mungkin sudah fokus tadi ya. Tetapi ada, kalau Bapak cepetin di situ ada yang ketinggalan atau memang Kevin ini kurang fokus gitu. Tadi Bapak bilang pagi, tepuknya 2 kali. Terus Bapak bilang siang, dia tepuknya sekali. Nah, di sini Bapak ingin lihat kalian fokusnya itu sudah seberapa mana, apakah semua sudah benar-benar fokus. Nah, di sini kan ada yang belum. Jadi Bapak ingin kalian semua fokus dan bisa semua. Oke? Kita coba lagi ya. Malam. Baru juga malam. Udah ada yang salah 2 tadi ya, ada yang tepuk tangan. Oke, coba lagi. Pagi. Siang. Pagi. Siang. Siang. Pagi. Siang. Siang. Pagi. 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 Siang. Siang. Pagi. Siang. Malam. Ada yang kena. Oke, sekali lagi ya. Malam. 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 Pagi. Siang. Pagi. Siang. Siang. Malam. Pagi. Siang. Malam. Oke. Sudah pinter sekarang ya. Sudah nggak ada yang salah. Bapak lihat semuanya serentak. Bagus. Oke, anak-anak silakan duduk kembali. Gimana? Seru nggak permainan tadi? Seru ya. Lagi? Itu nanti aja. Pertemuan selanjutnya aja ya. Kita nanti setelah ini kita masuk pembelajaran. Oke? Oke. Baik. Setelah kita melakukan ice breaking, silakan anak-anakku semua kalian buka buku pelajaran pendidikan agama Islam. Silakan buka bukunya. Oke, baik. Silakan buka bukunya halaman 25.
Oke, halaman 25. Nah, di situ kita membahas soal Asmaul Husna. Nah, di sini Bapak tanya dulu. Mungkin waktu kalian SD ya, pernah belajar soal Asmaul Husna. Pernah belum? Pernah ya, waktu di ngaji atau di mana gitu ya. Nah, Bapak ingin tanya, Asmaul Husna itu apa? Angkat tangan. Ya, kamu, silakan. Yap, betul. Ada lagi? Iya, betul. Jadi, Asmaul Husna adalah nama-nama yang baik yang mengandung sifat keluhuran dan keagungan Allah. Allah memberitahukan melalui wahyu kepada para nabi dan tentang nama-namanya yang agung. Nah, jadi nama Asmaul Husna ini merupakan nama-nama yang memang bentuknya sifat-sifat Allah, dan itu meliputi seluruh aspek kehidupan kita, seluruh yang ada di kehidupan kita, ya. Nah, itu merupakan Asmaul Husna. Oke, kita lanjut. Nah, Asmaul Husna ini kan ada berapa ya? Asmaul Husna ada berapa? Coba angkat tangan, yang tahu. Jumlah Asmaul Husna ada berapa? Oke, tahu semua, 99 nama. Nah, kalau kita lihat di buku, itu ada 10. Oke, yang pertama apa? Sebutkan bareng-bareng. Assalam. Yang kedua, Al-Aziz. Yang ketiga, Al-Khaliq. Yang keempat, Al-Ghaffar. Yang kelima, Al-Wahhab. Yang keenam, Al-Fatah. Yang ketujuh, Al-Adlu. Yang keempat, Al-Qayyum. Yang kesembilan, Al-Hadi. Yang kesepuluh, As-Sobar. As-Sobur ya, jangan As-Sobar, As-Sobur. Oke. Nah, itu adalah kita membahasnya nggak secara keseluruhan karena itu banyak sekali ya. Kalau di buku ini menjelaskan 9, kita nggak akan belajar selama 1 jam ini, oke? Nah, di sini di buku ada 10 yang diambil. Nah, di sini Bapak ingin tanya, pertama apa yang disebutkan dalam buku? Nama-nama Allah? As-Salam. Ya, ada yang tahu arti As-Salam? Ada yang tahu As-Salam? Oke. Apa? Iya, betul. As-Salam artinya kita berlindung kepada Allah, atau atau berarti Allah itu bersama kita gitu loh. Allah bersamamu. Nah, di sini contohnya kayak kita mengucapkan salam. Assalamualaikum gitu kan. Ada apa lagi? Pokoknya salam ini merupakan arti Allah itu benar-benar menjaga kita. Nah, sifatnya ini adalah Allah ini tidak akan lari dari setiap pandangan kita terhadap perbuatan kita yang ada di bumi ini, sebagai kita sebagai Allah sebagai penciptanya. Dia melihat penciptanya ini apa saja yang dilakukan ketika berada di bumi, apa saja sih perbuatannya manusia ini. Nah, jadi Allah tidak pernah lepas dari pengawasannya. Oke, yang kedua adalah Al-Aziz. Oke, Al-Aziz. Ada yang tahu artinya Al-Aziz? Maha perkasa. Oke, maha perkasa. Nah, artinya maha perkasa ini adalah Allah itu maha perkasa atas segala makhluknya. Semua makhluk di bawah perkasaannya. Dialah Allah yang sanggup menaklukkannya segala kekuatan dan kekuasaan. Perkasaan Allah itu adalah kemuliaannya. Perkasaan Allah itu sesuai dengan kebijaksanaannya. Nah, jadi Allah itu mempunyai sebuah kebijaksanaan, yakni Al-Aziz adalah Allah maha perkasa, yang berarti segala kekuatan atau segala
kekuatan atau segala yang ada di bumi ini yang bisa dikatakan kuat, itu tidak ada bandingan dengan Allah. Kenapa? Di sini Allah dikatakan Allah Maha Perkasa. Jadi Allah di sini sangat punya kekuatan dan kekuasaannya. Jadi Allah bisa menghendaki semua apa yang diinginkannya. Nah, itu Al-Aziz. Oke, lanjut. Yang ketiga apa? Al-Khaliq. Nah, Al-Khaliq artinya apa? Maha Pencipta. Ya, betul sekali. Nah, artinya Maha Pencipta ini kita sudah mengakui bahwa alam dengan semua isinya diciptakan oleh Allah. Dia yang membuatnya dan dia pula yang menghancurkannya. Jadi bumi ini, kita sebagai manusia, kita ini pasti bertanya-tanya, orang-orang bertanya, kita ini diciptakan dari apa sih? Apakah dari tanah yang katanya, atau dari monyet, atau dari apa namanya? Dari sejarah manusia dulu itu dikatakan dari sains bahwasannya kita ini ada katanya lahir dari zaman Meganthropus erectus gitu, atau dari itu jadinya dari monyet jadi kera manusia terus jadi manusia. Itu merupakan sebuah teori, tetapi yang benar adalah kalau kita mengimani sifat-sifat Allah, bahwasannya Allah itu Maha Pencipta. Jadi bumi ini dibuat dalam cerita sejarah kita bahwa manusia pertama kali adalah Nabi, kalian tahu? Nabi Adam. Nabi Adam ini lahir di waktu Nabi Adam ini diciptakan dari apa sebenarnya? Nah, kalau kita baca sejarahnya, ada bahwasannya dulu Allah menciptakan makhluknya itu ada malaikat, iblis, dan manusia. Malaikat diciptakan dari cahaya, kalau iblis diciptakan dari api, kalau manusia diciptakan dari tanah. Nah, bisa dikatakan bahwasannya Allah mempunyai kekuatan ketika jadi asalnya manusia ini dari tanah. Itu merupakan yang dikatakan dalam Al-Quran kita dan sudah tercatat dalam sejarahnya sendiri. Nah, jadi bahwasannya Allah itu menciptakan seluruhnya dengan semua keadilan yang ada. Bumi bagaimana ciptakannya, alam semesta ini gimana ciptakannya, semua sudah tersusun dengan kehendak Allah sendiri dan mematuhi atas kehendak Allah. Begitu ya anak-anak semua. Itu tadi Al-Khaliq. Oke, lanjut keempat. Yang keempat apa? Al-Ghafar. Oke. Al-Ghafar artinya Maha Pengampun. Oke. Nah, Maha Pengampun atau Maha Pemaaf. Nah, di sini artinya nama ini sungguh-sungguh sesuai karena dia senantiasa mengampuni hambanya. Dia Maha Pemurah lagi Maha Pengasih terhadap hamba-hambanya. Jadi di sini kita banyak di manusia itu sendiri kita lihat banyak sekali orang-orang yang nakal, mabuk-mabukan, seperti ini. Memang itu tidak dibolehkan dan sangat dilarang dalam agama kita. Tetapi ketika orang itu sudah melakukannya dan dia ingin bertaubat, itu masih bisa karena Allah masih membuka pintu taubat di zaman kita. Nah, Allah mempunyai sifat Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Nah, makanya itu banyak sekali orang-orang pelacur, orang-orang yang sudah ikut narkoba, gini-gini, durhaka, atau semacam yang bikin dosa-dosa besar. Allah masih membuka pintu taubat, Allah masih memaafkan. Dan itu harus sungguh-sungguh. Dan kita meyakini hal tersebut. Tetapi di sini bukan berarti anak-anak semua harus melakukan itu. Enggak, jangan ya. Kita berarti ketika Allah maaf, berarti saya harus gini-gini Pak. Enggak boleh gitu ya. Saya harus melakukan maksiat dulu itu saya tobat gitu. Enggak boleh gitu. Kadang orang maksiat itu karena mereka sudah terbawa nafsu atau mereka sudah lupa akan Tuhannya, seperti itu. Dan di sini kalau kalian sudah paham, kalian sudah wajib untuk menghindarinya. Dosa hukumnya, berat hukum dosanya.
Jadi anak-anakku di sini kalian harus paham kenapa sih ketika orang kata kalau kita melihat sifat Allah yang maha pemaaf ini, tapi kok masih ada aja yang banyak melakukan maksiat. Nah di sini makanya jangan sampai kalian ikutin itu ya. Di sini Bapak ingin kalian jaga pergaulan, jaga keseharian kalian, terus ingat sama Allah gitu ya. Karena apa, Allah sendiri kita nggak tahu nanti kedepannya mau seperti apa, tapi kita bisa mengaturnya ya, begitu. Itu tadi adalah Allah sebagai maha pemaaf, Al-Ghaffar. Oke lanjut, Al-Wahhab. Al-Wahhab artinya apa? Maha pemberi. Nah di sini artinya Allah zat yang maha pemberi, dia sumber hidayah, sumber rezeki, dan sumber rahmat yang tak ada habis-habisnya. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kebutuhan jasmani dan rohani. Dia berikan rezeki, ilmu, kesehatan, rasa cinta, kebahagiaan, dan kebebasan bagi manusia. Dia memberikan kebutuhan mulai dari yang kecil hingga yang besar. Manusia harus memohon pada Allah dan bersyukur atas pemberian Allah yang maha besar, terutama mohon dan bersyukur atas hidayah, iman, dan Islam yang akan mengantarkan kita ke dalam kesejahteraan abadi di akhirat, yaitu ridho dan surganya. Nah di sini bisa dikatakan bahwasannya Allah itu sudah memberikan sebuah kenikmatan yang dimana ini merupakan nikmat Allah dan nikmat ihsan yang kita lakukan zaman ini. Nah ketika anak-anakku semua saya merasa bingung, kok saya masih kurang duit ya, kurang ini, kurang jajan, kurang apa. Nah ini merupakan sesuatu yang kalian harus perbarui. Karena apa, di sini kalau kita tidak punya rasa syukur, maka timbullah rasa-rasa tamak. Nah tamak ini artinya berlebihan. Dia tidak mensyukuri apa yang atas Allah berikan padanya, sehingga dia selalu ingin yang lebih, ingin yang merasa ingin lebih tinggi seperti itu, dan akhirnya dia akan lupa sama Tuhannya. Itu merupakan dampak dari ketika dia berlebihan tadi. Biasanya orang berlebihannya akan terjerumus ke narkoba. Nah itu salah satu dampak dari ketika kita tamak atau berlebihan. Nah makanya Allah di sini sebagai maha pemberi berarti kita terus mensyukuri. Semisal gini, kita melihat ada orang-orang yang cacat itu ya, mohon maaf cacat seperti ini, dia ada yang kakinya seperti ini, kakinya lumpuh atau gimana. Nah di sini kita melihat bahwasannya ketika dari salah satu tubuh kita ada yang dibikin sakit atau hilang, di situ kita melihat kayak tubuh kita tidak bisa bergerak semestinya. Kita merasa rezeki kita kayak dicabut gitu. Kita merasa kegiatan kita itu terbatas. Karena apa? Itu merupakan rezeki yang memang belum bisa tergantikan. Bukan berarti badan manusia ini tidak ada artinya ketika kita ada kehilangan atau apa. Walaupun sekarang ada teknologi canggih, tapi itu bukan menjadi alasan. Karena apa? Karena kalau kita bersyukur, ya Allah dia seperti ini, kita bersyukur, ya Allah kami punya hidung, kami punya ini, gini-gini. Makanya selalu bersyukur. Ketika kalian merasa kekurangan, selalu bersyukur. Lihat yang di bawah, jangan terlalu lihat di atas terus. Seperti itu ya anak-anakku semua. Itu merupakan dari arti dari maha pemberi. Oke lanjut dari Al-Fattah. Nah Al-Fattah ini artinya maha pembuka. Nah di sini yang diartikan di buku ini maha pembuka, maksudnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala maha pembuka pintu rahmat, ampunan, rezeki, pertolongan, hidayah, syafaat, kebaikan, dan keburukan atau hal lainnya bagi hamba-hambanya. Nah di sini anak-anak semua harus paham, ketika Allah ini bersifat maha pembuka berarti Allah itu sudah mengatur rezeki kita. Contohnya begini, soal rezeki kita, masalah keuangan atau masalah duit orang tua maupun nanti kita di waktu di bekerja, itu sudah diatur sama Allah. Tetapi untuk kita sampai kepada untuk dibukakan rezeki ini, kita perlu ada usaha, yang berarti
kita perlu juga mengaturnya, perlu mengakomodirnya, perlu mengatur hal-hal itu semua. Dengan cara apa? Ya kita bekerja keras di situ, belajar menjadi orang sukses, jangan pernah bolos atau apa. Itu merupakan bentuk kita supaya rezeki itu dibuka sama Allah, mendapat syafaat, mendapat hidayahnya, seperti itu. Itu ya anak-anak semua. Oke, lanjut. Yang ketujuh adalah al-ada. Nah, al-adlu artinya apa? Al-adlu artinya apa? Maha adil ya. Nah, di sini kan kita lihat di arti buku ini, bahwasanya mempunyai nama dan sifat adil. Maha adil, Allah berbeda dengan adil yang ada pada makhluknya. Manusia dapat berbuat adil karena berdasarkan petunjuk Allah yang termaktub dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Karena maha adil itulah Allah menciptakan alam ini dengan penuh keserasian dan keseimbangan. Nah, di sini Allah dikatakan sebagai maha adil. Nah, di sini anak-anak semua harus paham, kenapa sih Allah punya sifat adil gitu. Karena apa? Kita melihat contohnya Bapak kasih tahu. Bumi ya, di alam semesta kita ini, di tata surya kita. Semisal Allah itu tidak adil ketika membagi sebuah posisi gerakan bumi kita, rotasi bumi kita sama rotasi yang ada di planet lain. Kalau Allah tidak adil dalam menyeimbangkan itu semua, mereka akan bertabrakan. Semisal itu belum semisal Allah itu semisal Allah itu dia memberikan keseimbangan, bahwasannya kenapa bumi ini ditaruh di orbit yang ketiga. Nah, itu ada artinya. Karena apa? Matahari itu kan panas. Nah, ketika bumi ditaruh di depan, maka yang terjadi adalah bumi itu kan kepanasan. Nah, untuk mengantisipasinya, kita melihat bahwanya keseimbangan dari itu semua, ada hal yang namanya bumi itu masih bisa dilihat dari ketika kita melihat dari orbitnya itu sendiri gitu. Nah, itu merupakan sebuah penjelasan di mana ketika kita melihat sifat Allah itu maha adil gitu loh. Oke, kita lanjut. Yang ke-8 adalah soal sifat Allah yang selanjutnya. Nah, di sini Bapak ingin tanya, yang selanjutnya adalah apa? Oke, lanjut, selanjutnya adalah tentang Al-Qayyum. Nah, Al-Qayyum artinya maha pengurus. Nah, di sini kita melihat sebagai artinya berarti Allah ini sebagai maha pengurus. Nah, ketika kita melihat di kondisi di sekolah kita atau di kondisi lingkungan kita, Allah sendiri sudah mengatur itu semua. Jadi ketika kalian merasa ada yang kurang seperti inilah, seperti itulah, di situ kalian belum merasa syukur, belum ada rasa bahwasannya ada usaha yang kalian lakukan di situ. Nah, makanya dijelaskan di sini, Allah itu maha pengurus, hamba-hambanya terus mengurusnya, tidak pernah berhenti. Dialah maha pengurus yang tidak pernah mengantuk dan mengurusnya, apalagi tidur. Tidak pernah merasa capek dalam mengurus manusia dan alam ini. Bila direnungkan betapa khususnya Allah SWT mengatur planet-planetnya di seluruh jagat raya serta pergantian siang dan malam. Nah, seperti Bapak bilang tadi, Allah ini ketika dia membuat sebuah keseimbangan atau keadilan di situ, maka ketika itu sudah berjalan, bukan berarti Allah melepasnya begitu saja kayak planet tadi, bumi dan planet-planet lain. Ketika dia sudah berjalan sesuai rotasinya, bukan berarti Allah melepasnya. Di sini Allah mengurusnya juga, yang berarti Allah itu mengamatinya. Seperti halnya juga seperti manusia. Manusia ini ketika sudah diciptakan sama Allah dan dia sudah diberikan sebuah keadilan, dalam adil berarti semuanya sama. Manusia itu semuanya sama, punya akal, punya ini seperti itu. Tapi bukan berarti Allah melepaskan begitu saja. Nah, Allah ini mengurusnya juga dalam hal apa? Perbuatannya, terus tingkah lakunya selama kita hidup gitu. Allah terus mengurusnya, dalam arti mengurus ini bukan Allah saja, tapi dalam bantuan malaikat-malaikatnya. Nah, seperti itu. Itu yang berarti Allah maha pengurus.
Oke, lanjut. Lanjutnya apa? Kalian tahu? Lanjutnya Al-Hadi. Nah, Al-Hadi artinya maha petunjuk. Nah, di sini kalau kita lihat artinya maha petunjuk itu yang benar dan maha memberi hadiah, pemberi hidayah kepada orang-orang mukmin. Nah, jadi Allah itu kenapa dikatakan maha petunjuk, memberikan bisa dikatakan sebagai maha petunjuk. Jadi kita itu kan belajar di Al-Quran ya, bahwasannya Al-Quran sebagai pedoman kita. Nah, Al-Quran diturunkan itu merupakan sebuah petunjuk dari Allah untuk meluruskan umat-umatnya supaya tidak tersesat di jalannya atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan keji ketika melakukan atau apapun kegiatannya seperti itu. Nah, makanya Allah memberi sebuah petunjuk melalui Al-Quran atau melalui biasanya kalau orang-orang seperti ulama. Nah, ulama ini biasanya karena ulama ini merupakan keturunan Nabi, garis keturunan Nabi, biasanya tuh kita itu diberi petunjuk ya, maksudnya bukan diberi petunjuk ya, mimpinya ulama itu kadang ketemu Nabi. Nah, Nabi ini merupakan sebuah petunjuk, jadi sebuah perantara dari Allah, yang dimana Nabi ini diciptakan oleh Allah, orang yang manusia yang suci, yang dimana benar-benar sebagai manusia nabi yang terakhir, dan itu sebagai petunjuk bagi Allah Subhanahu wa taala gitu. Dia membawakan pesan dari Allah. Jadi seperti ini supaya kita tidak tersesat di jalannya. Oke. Lanjut. Yang terakhir adalah as-sobar. As-sobar artinya apa? Iya, betul. As-sobar artinya maha penyabar. Nah, di sini dikatakan sabar Allah berbeda dengan sabar manusia. Nah, dalam artinya ketika kita berbicara tentang sabar Allah, yang kita masukkan adalah Allah maha sabar dengan tetap mencurahkan rahmatnya kepada orang-orang yang bertaubat dan mohon ampun juga kepada mereka yang melanggar aturannya. Seperti itu. Jadi ketika kenapa Allah dikatakan maha penyabar, jadi Allah ini juga bisa dikatakan dia selalu menunggu umatnya, maksudnya Allah ini selalu mencurahkan rahmatnya dan selalu memberi rahmatnya kepada orang yang bertobat dan mohon ampun juga kepada mereka yang melanggar aturannya. Nah, di sini Allah maha penyabar. Jadi Allah itu tidak semerta-merta walaupun sebagai pencipta, tetapi Allah ini juga punya rasa sabar, yang berarti ketika ada orang-orang bertaubat atau melanggar aturan, Allah juga menunggu taubatnya sampai di waktu terakhir di hari kiamat, sampai sebelum pintu taubat ditutup. Allah selalu sabar menunggu itu untuk orang-orang yang mau bertobat. Itu mengapa Allah dikatakan maha penyabar. Nah, baik, itu merupakan dari 10 Asmaul Husna. Dari sepanjang ini aja kita sudah panjang bahasnya, betul nggak? Betul, ya. Yang berarti kalau kita bahas 99 nama Allah, maka yang dibutuhkan waktu yang panjang. Nah, makanya di sini anak-anak semua harus paham ketika walaupun ini banyak, tetapi kalian cukup tahu artinya atau hafal saja sudah bagus. Jadi itu merupakan tahap pertama kalian. Jadi Bapak minta untuk Asmaul Husna nanti kalian hafalkan ya, kalian hafalkan 99 nama itu, bisa melalui lagu-lagu Asmaul Husna kan ada, supaya kita lebih ingat gitu loh. Dan kalau emang sudah hafal, lanjut ke tahap artinya, dalam arti nama Allah itu sendiri. Nah, ketika sudah tahu artinya, lanjut lagi tahap selanjutnya, yakni lihat makna dari sifat-sifat Allah ini. Berarti itu ya anak-anakku semua. Ya, paham ya sampai sini ya. Alhamdulillah. Nah, oke. Di sini karena sekarang waktunya sudah mau habis, jadi kita tutup untuk pelajaran hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya silakan diringkas
Asmaul Husnanya ya, pelajaran Asmaul Husnanya diringkas lagi supaya kalian punya catatan juga, karena punya catatan itu juga bagus. Tidak hanya kalian mendengarkan Bapak untuk berbicara dengan kalian supaya paling paham, enggak, kalian juga perlu catatan ya. Karena apa? Ketika kalian lupa, kalian bisa lihat catatan kalian. Seperti itu. Paham ya kalian semua ya, anakku semua? Baik. Nanti diringkas terus dikumpulkan melalui grup WA nanti ya. Oke. Baik. Bapak tutup. Sekian, terima kasih anak-anakku semua. Habis ini pelajaran apa? Matematika. Oke, baik. Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.